Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ninjahra. Untuk video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor fiksi bertema pendakian gunung. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita atau cerita-cerita selanjutnya. Kejadian ini sudah beberapa tahun yang lalu, saat satu pengalaman yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur setiap kali ingat. Waktu itu aku masih kuliah di kota X. Waktu itu juga aku sama 4 teman kampusku, Rapi, Seno, Dita, dan Yoga, iseng banget pingin naik gunung. Bukan gunung tinggi selayaknya Seru, Laut, ataupun gunung lainnya, tapi ini gunung kecil yang katanya jarang ada orang mendaki, yaitu Gunung Es. Nama gunungnya memang agak asing dan pastinya saya samarkan, dan pas aku cari tahu di Google pun hampir gak ada informasi apa-apa. Cuman ada satu blog lawas yang bilang dulu gunung ini pernah ditutup karena ada pendaki yang hilang tanpa jejak. Tapi ya namanya anak muda, rasa penasarannya kadang lebih besar daripada logikanya. Kata Rapi, santai saja. Gunung Es itu kecil, paling 2 jam nyampe puncak. Aku cuma nyengir, yakin. Gunung sepi begini biasanya juga banyak ceritanya. Seno tertawa, lah kan emang itu yang serunya. Akhirnya kami berlima fix berangkat naik motor ke daerah yang katanya jalur awal pendakian. Pas nyampe, aku langsung merasa ada yang aneh. Udara di sana dingin, padahal matahari lagi terik-teriknya. Yang lebih anehnya lagi, tidak ada warung ataupun rumah warga di sekitaran base camp. Kami cuma nemu satu papan kayu tua bertuliskan selamat datang di jalur pendakian. Hati-hati dan jangan melanggar jalur. Tulisan itu sudah pudar, tapi kata jangan melanggar jalur itu entah kenapa kayak nempel terus di kepalaku. Sebelum mulai naik, aku sempat foto-foto bersama mereka, cuman buat kenang-kenangan. Kami mulai mendaki jam 2 siang, jalurnya emang gak terlalu curam, tapi suasananya sepi banget. Aku gak dengar suara burung, jangkrik, ataupun angin, hening, cuman suara langkah kaki kami berlima. Di awal pendakian, semuanya normal. Kami ngobrol, bercanda, dan sesekali istirahat. Tapi semakin ke atas, suasananya mulai berubah. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Awalnya aku pikir cuma perasaanku, tapi waktu aku nengok, sumpah, aku lihat ada bayangan seseorang jalan di antara pepohonan. Lo lihat gak? Aku berbisik ke Dita yang jalan di depanku. Lihat apaan? Itu di belakang. Dita nengok. Dia bilang, kagak ada siapa-siapa, Pip, udah deh, jangan kebanyakan nonton film horor, jadi kayak gitu kan, kebanyakan halu. Aku diam, tapi sejak itu aku gak berani jalan paling belakang. Kami nyampe pos 2 sekitar jam 5 sore. Di sana ada tanah lapang kecil, cukup buat 2 tenda. Kami sepakat buat ngecamp di situ saja karena sudah mulai gelap. Rapi langsung memasang tenda, Yoga menyiapkan air panas, aku dan Seno mencari kayu buat api unggun. Waktu kami kumpul di sekitar api unggun, suasananya sebenarnya hangat, tapi entah kenapa aku ngerasa ada yang kurang. Kayak jumlah kami
lebih dari 5. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu ngobrol, aku sempat lihat bayangan di tanah dan aku yakin jumlahnya ada 6. Aku pura-pura tidak melihat, tapi bulu kuduku berdiri semua. Malam itu, Dita sempat bilang kalau dia dengar suara orang nyanyi dari arah hutan. Suaranya pelan, tapi jelas banget. Layaknya orang bernyanyi lagu anak-anak lama. Kami semua sempat diam. Jangan bercanda, Dit. Aku gak bercanda, jawab Dita pelan. Tuh, dengerin deh. Kami semua hening dan benar. Ada suara lirih dari jauh, bukan suara burung, bukan suara angin, tapi suara orang yang kayak bernyanyi dengan nada datar dan pelan. Tapi langsung berdiri. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kita tidur, besok pagi kita lanjut. Kami akhirnya masuk ke tenda masing-masing. Tapi aku gak bisa tidur sama sekali malam itu. Aku dengar langkah kaki di luar pelan memutar-mutar sekitar tenda. Sesekali suara kain diseret. Lalu aku mendengar bisikan, kenapa mengganggu tempatku? Aku langsung membuka mata lebar-lebar. Napasku berat, tapi aku gak berani keluar. Aku cuma menutup kuping dan berdoa di dalam hati sampai akhirnya aku ketiduran entah jam berapa. Pagi-pagi Yoga ngebangunin kami, mukanya dia pucat banget. Bro, lihat ini. Dia menunjuk ke salah satu batu di belakang tenda kami. Ada bekas telapak tangan berdarah dan di tengah-tengahnya ada tulisan tanah. Jangan tambah 1 lagi. Kami semuanya bengong. Dita langsung panik. Apaan sih maksudnya? Seno nyoba bercanda biar suasananya gak tegang. Mungkin cuman orang iseng, tapi kami tahu gak ada orang di gunung itu. Dan dari situ semuanya mulai kacau. Pagi itu udara di gunung dingin banget, tapi suasananya malah bikin aku makin gak tenang. Langit agak mendung, kabut turun pelan-pelan dari arah luar atau dari arah jalur atas. Kami berlima duduk melingkar di depan tenda, masih ngeliatin batu yang semalam penuh tulisan tanah dan bekas tangan berdarah itu. Lo yakin gak ada yang naik semalam? Tanya aku ke Raffi. Dia mengangkat bahu. Mana mungkin ada orang naik tengah malam, Pit? Jalurnya saja gak ada lampu. Yoga cuma diam sambil mengaduk kopi, matanya kosong. Dita dari tadi kayak gelisah, sesekali melirik ke arah hutan di belakang tenda. Udahlah, jangan dipikirin, kata Seno berusaha santai. Mungkin cuma hewan berdarah, atau itu darah ayam, atau apalah, dengan nada suara sendirinya yang goyah. Setelah sarapan, kami lanjut ke atas. Jalur semakin sempit, akar-akar pohon menjepit kaki dan kabut semakin tebal. Biasanya pendakian pagi itu rasanya segar, tapi kali ini aku ngerasa kayak jalan di dalam mimpi buruk. Setiap langkah kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kadang aku dengar ranting patah, kadang suara napas berat di antara kabut. Aku nengok ke belakang, tapi cuman lihat barisan kami berlima. Aku paling depan, di belakang aku Dita, Raffi, Yoga, dan Seno yang paling belakang. Tapi waktu aku lihat dari sudut mata, aku melihat bayangan ke-6. Dia jalan di antara Raffi dan Yoga, tapi mukanya kabur kayak diselimuti kabut tebal.
Pas aku ngedip, dia menghilang. Aku langsung berhenti jalan. "Kenapa, Pip?" kata Dita. "Kalian tadi lihat ada orang di belakang gak?" "Gak ada siapa-siapa." "Serius?" Dita mengangguk, tapi pandangannya kosong, kayak gak yakin juga sama jawabannya. Kami lanjut jalan lagi, tapi suasananya semakin gak masuk akal. Jam di tanganku menunjukkan jam 2 siang, tapi cahaya matahari kayak hilang ditelan kabut. Semua pohon di jalur kelihatan sama, tinggi, hitam, dan membentuk pola yang sangat aneh. Kayak kami jalan muter di tempat yang sama. Rapi berhenti dan mengeluarkan handphone. "Woi, GPS-ku muter anjir, gak biasa nentuin arah." Aku coba buka handphoneku, hasilnya sama. Jarumnya muter-muter terus, gak berhenti di satu arah. "Udah, kita balik aja," kata Yoga tiba-tiba. "Serius bro, ini udah gak bener." Raffi sempat marah, "Kita udah sejauh ini, masa nyerah?" Tapi sebelum sempat mereka berdebat lebih lama, Dita tiba-tiba jatuh. Dia pingsan gitu saja di tengah jalur. Kami langsung panik. Seno sama aku angkat dia ke pinggir jalur. Sementara Yoga nyari air, tapi pas aku pegang tangan Dita, kulitnya dingin banget kayak es. Beberapa menit kemudian Dita terbangun, tapi matanya beda. Tatapan dia kosong, pupilnya melebar, dan waktu ngomong suaranya pelan banget, tapi nadanya kayak bukan Dita. Dia bilang, 5 naik, 4 turun, tinggal 1. Kami semua langsung diam. "Dit, lo ngomong apaan?" tanyaku. Dia gak jawab, cuma tersenyum kecil, lalu matanya perlahan merem lagi, dan dia pingsan untuk kedua kalinya. Seno langsung komentar, "Aku gak suka ini, Pit. Serius, kayaknya kita harus turun." Tapi masih maksa, paling dia kecapean." Tapi suara dia udah gak sekeras tadi. Akhirnya kami sepakat berhenti di pos kecil di bawah puncak, sekedar buat istirahat. Di pos itu cuma ada satu pondok reot dari kayu tua. Kami taruh Dita di dalam dan Seno nyiapin api kecil biar agak hangat. Aku keluar sebentar, pengen foto suasana kabut tebal. Aku ambil beberapa foto dari arah jalur turun, terus balik ke arah tenda. Pas aku buka hasil fotonya, tanganku langsung gemetar. Di foto itu kami berlima berdiri di depan pondok, tapi di belakang Yoga ada satu sosok pendaki lain. Pakai jaket hitam, topi kupluk, dan mukanya blur total. Aku gak inget ada foto di waktu itu. "Woi, lihat deh," aku nunjukin ke mereka. Raffi langsung pucat, "Jir, siapa itu?" "Aku gak tahu," jawabku pelan. Seno menutup mulut. "Tadi malam tulisan di batu itu, jangan tambah 1 lagi." Kami semua saling pandang, gak ada yang berani ngomong. Malam itu suasana semakin parah. Kabut turun sampai ke tenda, tebal banget kayak susu. Aku dengar suara langkah kaki mengelilingi pondok, pelan kayak orang jalan muter-muter. Seno keluar, "Siapa di luar?" Tapi tidak ada jawaban. Pas dia balik lagi, mukanya pucat. Aku tadi lihat bayangan orang berdiri di depan tenda, gak gerak sama sekali." Raffi langsung keluar bawa senter, tapi pas senternya menyeret keluar, cuman kabut, gak ada siapa-siapa. Kami semua akhirnya memutuskan untuk tidur bareng di pondok kecil itu. Tapi tengah malam aku kebangun karena ngerasa ada yang napas di dekat telinga, pelan
tapi jelas. Giliranmu, aku langsung melek, jantungku kayak mau copot. Aku lihat ke sekeliling, masih tidur semua. Dita yang duduk di pojokan, dia ngelatinku. Mukanya pucat, matanya kosong. Terus dia tersenyum pelan. Besok tinggal 4. Aku refleks bangunin Rapi. Bro, bangun, Dita aneh. Pas aku nabok ke pojokan lagi, Dita sudah tidak ada, tenda kosong. Kami panik, langsung keluar cari. Dia muter sampai bawa senter. Suara langkah kami kayak tenggelam di kabut. Gak ada yang ngomong, cuma detak jantung dan napas berat. Sampai akhirnya Yoga menemui sesuatu di tanah, syal merah punya Dita. Dan di sampingnya bekas telapak kaki mengarah ke jurang. Kami memanggil, Dita, Dita. Tapi tidak ada jawaban, cuma gema pelan dari lembah. Lalu di tengah kabut itu terdengar suara nyanyian yang sama kayak malam pertama kami di pos 2, datar dan sedih. Aku langsung lemas. Seno nangis, udah kita turun sekarang. Tapi pas aku nengok ke arah Raffi, dia diam saja. Matanya tajam ngeliat ke kabut. Tenang, masih 5 kok, katanya lirih. Suara dia kayak bukan suara Raffi. Dan di belakangnya aku lihat bayangan orang ke-6 berdiri diam, tinggi, mukanya gak jelas, tapi badannya mirip banget kayak Dita. Aku gak tahan lagi, aku berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaraku ditelan kabut. Malam itu satu dari kami benar-benar hilang. Pagi itu kabut belum juga turun, dan suasana di sekitar pondok benar-benar kayak dunia lain. Udara beku, sunyi, dan bau tanah basah bercampur amis darah. Kami berempat, aku, Rapi, Seno, dan Yoga, cuma bisa duduk bengong di depan pondok. Dita hilang. Kami cari semalaman, tapi jejaknya berhenti di tepi jurang. Dia gak mungkin jatuh kan? Kata Rapi pelan, matanya kosong. Aku yakin dia masih di sekitar sini, tapi suaranya gak yakin sama sekali. Seno udah nangis dari tadi, Yoga cuma diam nunduk, mukanya pucat, dan aku sendiri jujur pengen cepet turun dari gunung sialan ini. Tapi masalahnya kami semua udah gak tahu arah. Jalur yang kami kemarin lalui entah kemana. Kami memutuskan buat jalan turun berdasarkan arah matahari. Tapi anehnya dari pagi sampai siang, posisi matahari kayak gak berubah. Langit pucat, tapi tidak ada sinar. Setiap kali kami jalan ke jalurnya selalu sama. Pohon besar yang mirip, batu yang sama, bahkan bekas jejak kaki kami sendiri. Kami kayak jalan muter-muter di tempat yang sama. Ini gila, gumam Seno. Kita kayak dikurung di sini. Aku coba tenangin dia. Santai, mungkin kita salah arah. Tapi di dalam hati aku tahu bukan arah yang salah, tapi tempat ini gak mau kami keluar begitu saja. Pas kami muter ke arah, Rapi tiba-tiba berhenti. Dia ngeliat sesuatu di tanah. Itu kamera Dita, masih utuh, cuman kotor karena lumpur. Yoga langsung ambil dan nyalain. Ajaibnya baterainya masih nyala. Di layar muncul rekaman terakhir waktu malam sebelum Dita hilang. Kami semuanya langsung diam nonton bareng.
Di dalam video itu, Dita lagi diam di pondok memegang kameranya sambil tersenyum kecil. Dia ngomong pelan, "Kalau besok aku nggak ada, jangan cari aku. Aku disuruh ditinggal." Habis itu, kamera bergetar kayak ditarik orang. Lalu muncul wajah seseorang, sebentar buram, tapi aku bisa lihat matanya hitam total. Setelah itu, layar gelap. Sena menutup mulut, hampir muntah. Yoga jatuhin kamera. "Udah, kita turun sekarang juga." Kami langsung jalan secepat mungkin, tapi kabut semakin tebal sampai akhirnya kami nyampe di suatu tempat yang gak pernah kami lihat sebelumnya. Sebuah gerbang batu tua di tengah hutan. Tinggi, penuh lumut, dan di atasnya ada ukiran tulisan kuno yang udah setengahnya pudar. "Ini apaan, Pit?" tanya Yoga. Aku gak bisa jawab. Tapi waktu aku deketin, hawa dari balik gerbang itu dingin banget. Sampai napasku keluar uap putih. Dan di dalam kabut di gerbang itu muncul seorang perempuan. Jalan pelan, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya sobek-sobek. Kami semua mundur beberapa langkah. Seno udah komat kamit baca doa, Rapi masih ngeliatin tanpa berkedip. Sosok itu berhenti di depan gerbang. Lalu suara lirih keluar dari balik rambutnya. 5 naik, 4 turun. Aku ngerasa jantungku berhenti sesaat. Suara itu suara Dita, tapi mukanya bukan Dita lagi. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan dari matanya ada tetesan cairan merah. Dita, suaraku gemetar. Dia cuma senyum pelan banget. "Kalian sudah ambil jalur yang buat bukan manusia." Tiba-tiba tanah di bawah kami bergetar pelan. Kabut berputar di belakang Dita dan muncul bayangan besar kayak manusia, tapi bentuknya kabur, hitam dan tinggi banget. Dia melangkah maju dan setiap langkahnya bikin udara semakin dingin. Rapi nyaris jatuh mundur, tapi Dita melangkah ke dia, pegangan bahunya, lalu bilang pelan, "Kamu yang ganti." Detik itu juga Rapi kejang-kejang, teriak lalu jatuh ke tanah. Matanya melotot dan dari hidungnya keluar cairan merah segar. Aku, Seno, langsung menarik tubuhnya, tapi dia udah gak bernapas. Yoga berteriak kencang-kencang, "Kita turun sekarang." Tanpa mikir panjang, kami bertiga ninggalin mayat Raffi dan berlari entah kemana. Aku gak peduli lagi. Yang penting jauh dari tempat itu. Kami lari menembus kabut, jatuh bangun sampai akhirnya kabut mulai menipis sedikit, udara mulai hangat lagi. Kami pikir sudah dekat jalur turun, tapi ternyata tidak. Kami keluar di tempat yang sama kayak awal pendakian. Papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di jalur pendakian." Tapi yang bikin kami ngeri, papan itu sekarang ada tambahan tulisan merah besar, 4 sudah turun. Seno langsung pingsan, Yoga jatuh duduk sambil nangis. 4, maksudnya siapa 4? Kita cuma bertiga. Aku nengok ke belakang, waktu itu darahku langsung berhenti mengalir. Di belakang kami berdiri satu orang, pakai jaket hitam, topi kupluk, mukanya blur. Dia berdiri diam, gak ngomong, tapi di dadanya menempel ID card kecil bertulisan Raffi.
Aku nggak ingat apa-apa setelah itu. 3 hari kemudian tim SAR menemukan kami di kaki gunung es. Aku sama Yoga masih hidup, tapi Seno kayaknya meninggal karena hipotermia. Tapi waktu aku sadar di rumah sakit, aku dengar pembicaraan tim evakuasi di luar kamar. Kayaknya mereka waktu naik, mereka cuma nemuin jenazah satu perempuan yang diduga itu adalah Dita, dan satu laki-laki yang diduga itu adalah Seno, dan 2 laki-laki lainnya wajahnya gak bisa dikenali karena rusak parah. Cuma satu yang hidup, yaitu aku. Tapi yang bikin semua orang bingung, di foto yang diambil dari tim evakuasi dari kamera HP-ku, ada 5 orang berdiri di depan tenda. Dan di belakangku masih ada satu bayangan berdiri tegak tanpa wajah. Setelah keluar dari rumah sakit, aku gak pernah berani naik gunung lagi. Tapi malam, aku masih kebangun jam 2 pagi karena mimpiku yang sama. Aku berdiri di lereng gunung dikelilingi kabut, dan dari jauh ada suara perempuan bernyanyi pelan. 5 naik, 4 turun, tinggal 1. Aku coba lupain semuanya, mencoba menghapus semuanya, menghapus semua foto, membuang semua barang dari pendakian itu. Tapi seminggu yang lalu, waktu aku nyalain HP lama, aku menemukan satu foto baru yang aku gak yakin pernah ambil. Itu foto aku lagi berdiri di depan gerbang batu sendirian, dan di belakangku ada tangan pucat melambai pelan. Gimana cerita untuk kali ini? Apakah kalian terhibur? Silakan di komen. Maaf bila banyak kesalahan ataupun pengucapan kata. Terima kasih. Selamat malam.